Oke, selamat pagi untuk kita semua, khususnya kelas 11 IPA. Hari ini kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran fisika, mata pelajaran yang asik dan menyenangkan. Oke, kamu sekarang sudah kelas 11, kita berjumpa. Kalau kemarin kamu saya ketemui di kelas 10, hari ini kamu sudah belajar di kelas 11. Artinya kamu harus lebih giat lagi belajar, karena tidak terasa waktu ini semakin cepat berputar. Nantinya kamu sudah kelas 12. Oke, hari ini materi kita yaitu mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan. Bagaimana itu dinamika rotasi dan kesetimbangan, maka akan kita bahas nanti di video ini. Oke, untuk semuanya, hari ini materi kita mengenai momen gaya. Bagaimana itu momen gaya, itu nanti dijelaskan di video ini. Dan adapun tujuan pembelajaran kita agar kamu bisa mengetahui bagaimana momen gaya penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada momen gaya ini sering sekali kamu lakukan, tetapi kamu tidak paham bagaimana itu teori mengenai momen gaya ini. Maka silahkan kamu saksikan video ini, silahkan kamu cermati, dan tugasnya ada saya lampirkan di video ini. Maka kamu perhatikan dengan baik, kamu simak dengan baik, dan kamu cocokkan dengan buku yang sudah dibagikan kepada kamu. Itu aja pembukaan untuk hari ini. Silahkan kamu saksikan videonya. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah momen gaya. Bagaimana ini dengan momen gaya? Momen gaya contohnya itu seperti ini. Misalkan ada sebuah baut yang dibuka oleh kunci. Maka boleh kita simpulkan pada gambar ini baut merupakan porosnya. Baut ini merupakan porosnya atau titik putarnya. Selanjutnya, misalkan ketika kita membuka baut ini, maka kita akan menekan atau memberikan gaya di salah satu ujung daripada kunci ini. Oke, maka semakin jauh dia, maka momen gayanya akan semakin besar. Dari mana itu momen gaya yang semakin besar? Karena pada momen gaya di sini, oke, kita misalkan ini adalah tempat kita memberikan gaya. Maka ini kita misalkan nilainya adalah F. Selanjutnya ini tadi porosnya. Maka kalau kita hitung jarak dari poros ke tempat kita memberikan gaya, kita misalkan ini jaraknya ini adalah R. Kita misalkan jaraknya ini adalah R. Sehingga untuk momen gaya atau momen gaya ini sering dibuat dengan torsi, sama saja dengan torsi. Maka momen gaya ini persamaannya adalah gaya yang diberikan dikali dengan R. Gaya yang diberikan dikali dengan R. R ini saya ulangi adalah jarak sumbu rotasi ke titik tangkap gaya. Oke, itulah dia persamaan untuk momen gaya. Artinya di sini ketika jarak dari titik putar ke tempat kita memberikan gaya itu semakin kecil, maka torsinya juga akan semakin kecil. Misalkan kita berikan di sini gaya. Kita misalkan ini adalah F2. Maka kalau kita lihat di sini nilainya adalah R. Kita misalkan di sini adalah R2. Artinya ini kan dari titik poros ke F2 itu jaraknya itu lebih kecil daripada R1. Secara perkalian nilainya itu bagaimana? Ketika sebuah angka dikalikan dengan angka yang lebih kecil, maka
tentu nilainya juga akan semakin lebih kecil. Hal ini berlaku ketika kita membuka ban mobil. Kenapa ban mobil truk itu harus menggunakan aspak? Aspak itu adalah besi yang dimasukkan ke pembuka baut yang lebih panjang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan momen gaya yang lebih besar. Artinya semakin panjang dia, maka gaya yang kita berikan juga tidak harus terlalu besar. Kalau semakin pendek dia, contohnya seperti ini, semakin pendek dia, maka kita juga membukanya akan semakin berat. Artinya apa? Artinya gaya yang kita berikan juga harus semakin besar. Itulah dia untuk momen gaya. Momen gaya ini merupakan besaran vektor. Artinya kalau besaran vektor, kita contohkan, misalkan di sini adalah titik putarnya. Oke, ini dia adalah batangan untuk memutarnya. Misalkan dia diberikan gaya di sini. Kita misalkan diberikan gaya di sini. Misalkan ini sudutnya ini. Oke, kalau kita luruskan ini, misalkan di sini sudutnya ini adalah theta. Maka kalau kita misalkan tadi jaraknya ini adalah r, maka bagaimana dengan momen gayanya? Maka momen gayanya ini adalah, oke, ini kita misalkan nilainya adalah F. Maka momen gayanya adalah F dikali dengan R. Ini dia harus tegak lurus terhadap bidangnya. Harus tegak lurus terhadap bidangnya ini. Maka tegak lurusnya yang mana? Tegak lurusnya itu adalah yang ini. Oke. Maka nilainya ini apa? Maka nilainya ini seperti yang kita pelajari sebelumnya pada vektor, maka nilainya ini adalah F dikali dengan sinus theta. Maka besar gayanya ini tinggal kita kali dengan sinus theta. Maka untuk torsinya ini boleh kita susun, nilainya adalah jarak dari poros ke tempat memberikan gaya dikali dengan gaya dikali dengan sinus theta. Inilah dia untuk torsi ketika gaya yang diberikan itu dia memiliki sudut. Oke, ini penting untuk kamu. Di mana untuk momen gaya ini dia memiliki arah. Arahnya itu bagaimana? Oke, ini penting. Boleh kamu tuliskan di buku kamu nantinya. Bahwa momen gaya diberi nilai positif jika cenderung memutar benda searah putaran jarum jam. Misalkan dia seperti ini. Ini kalau kita tekan, artinya dia berputarannya bagaimana? Berputarnya benda ini. Dia akan berputar searah jarum jam. Iya kan? Dia berputar searah jarum jam. Maka nilainya ini dia bernilai positif. Selanjutnya, kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, dicontohkan, dia diberi gaya ke atas seperti ini, dia kan melawan jarum jam, maka nilainya ini dia harus bernilai negatif. Jadi bagaimana kalau dia lebih dari satu gaya? Maka dia dibuat seperti ini. Misalkan ini sebuah benda dan ini adalah porosnya. Oke, dan ini dia adalah porosnya. Misalkan ini adalah gaya F1, ini adalah F1. Misalnya ada lagi di sini diberikan gaya F2. Oke, di tengah-tengahnya ada gaya F2. Kita misalkan ini tadi jaraknya adalah R1, sedangkan ini jaraknya adalah R2. Maka bagaimana dengan torsinya? Maka nilai torsinya ini sama dengan, oke, nilai daripada F1 dikali dengan R1. Kita lihat di sini dia arahnya bagaimana? Arahnya ke bawah, searah dengan jarum jam. Maka nilainya ini bernilai positif. Maka dia ditambah dengan ada dia F2. Berarti kita buat dia di sini F2 dikali dengan R yang kedua. Nilainya ini bagaimana? Kita lihat arahnya. Arahnya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Maka nilainya ini bernilai negatif. Maka kalau kita selesaikan persamaan ini, maka nilainya adalah F1 dikali dengan R1. Positif tidak usah kita tuliskan, iya kan? Kalau di depan. Ditambah,
Oke, kita kalikan positif kali negatif, nilainya adalah negatif. Maka nilainya adalah negatif F2 dikali dengan R2. Itulah dia persamaan-persamaan pada momen gaya dan ketentuannya yang saya katakan tadi. Ketika dia searah jarum jam, maka momen gayanya itu dia bertanda positif. Sedangkan kalau dia berlawanan dengan jarum jam, maka tandanya itu dia bernilai negatif. Nah, itu tadi penjelasan materi kita pada hari ini. Maka silahkan kamu cermati, silahkan kamu ringkas. Yang dari buku juga boleh, dari internet juga boleh, dari penjelasan saya juga boleh. Boleh kamu ringkas di buku kamu dan kamu kerjakan tugas yang saya lampirkan di dalam. Maka dari penugasan ini nanti kamu masukkan ke GCR. Yang pertama hasil ringkasan kamu dan tugas yang saya lampirkan di video ini. Ya, itu aja materi kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Tetap pesan saya, jaga kesehatan dan disiplin belajar di rumah. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih.